Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita jumpa kembali. Ini adalah video kedua saya, konten kedua saya di masa self quarantine ya, atau kita physical distancing. Itu adalah istilah baru dari WHO menggantikan istilah social distancing. Fisik kita boleh berjauhan, tetapi kita tetap terkoneksi. Kita tetap bisa bersilaturahmi. Dan pada video kali ini saya akan fokus membahas solusi. Ketika video yang lalu kita membahas tentang bagaimana cara kita eksis di tengah krisis. Eksis dalam hal ini adalah eksis bisnis. Maka di video kali ini saya akan fokus ke 7 cara adaptasi kita di kala kritis. Di kala kita sedang menghadapi krisis seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Tapi jangan memandang ini hanya sebagai krisis belaka, tapi ini juga salah satu kesempatan. Ini adalah salah satu cobaan naik kelas untuk menaik kelaskan bisnis kita. Karena setelah krisis ini berlalu, karena pasti krisis ini berlalu, bisnis kita sudah naik kelas. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk berbenah, kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik, beradaptasi dengan cara-cara yang terbaik, walaupun dengan segala batasannya. Oke. 7 cara itu apa aja? Yang pertama, teman-teman sekarang sudah harus memulai fokus untuk membangun infrastruktur online delivery. Kalau kemarin hanya mengandalkan misalnya Gojek, Grab, dan segala macamnya, sekarang teman-teman harus bekerja sama dengan orang-orang lain di sekitar Anda, berkolaborasi untuk menciptakan satu online delivery yang Anda manage sendiri, mungkin bersama teman-teman komunitas UMKM atau komunitas atau koperasi yang lainnya, di mana Anda bisa memberikan jasa antar layanan COD. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengantarkan itu sendiri, maka ini saatnya Anda membangun strategi atau infrastruktur online delivery-nya. Saya pribadi memiliki nomor beberapa macam rumah makan di sekitar sini, atau mereka yang menyediakan jasa kuliner di sini, agar saya bisa pesan langsung ke mereka. Dan beberapa kali juga mengandalkan GrabFood, GoFood, dan segala macamnya. Tapi alangkah baiknya, alangkah efisiensinya jika kita sudah menyiapkan infrastruktur online atau delivery kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah analisis mendalam strategi bisnis Anda. Analisis mendalamnya itu meliputi apa aja? Pertama, coba cek promosi apa yang selama ini paling efektif. Melalui grup WA kah, melalui blast WA kah, atau melalui update status di Facebook, atau melalui update status di Instagram. Coba mulai analisis. Dari sekian banyak konten, dari sekian banyak usaha promosi yang Anda keluarkan, berapa konversi masing-masing promosi itu menghasilkan sales bagi Anda. Yang kedua, Anda bisa analisis lagi produk apa yang paling laku saat ini. Ini bisa dari analisis produk internal Anda atau dari eksternal Anda. Sekarang secara keseluruhan, apa sih yang paling dibutuhkan dalam masa seperti ini. Yang ketiga, channel distribusi mana yang paling banyak menghasilkan. Channel distribusi itu artinya apakah melalui marketplace, ataukah melalui outlet yang Anda miliki, atau yang lainnya. Coba Anda analisis. Karena ketika Anda mendapatkan data ini, Anda akan dengan mudah menentukan strategi marketing Anda ke depan. Yang keempat, tingkat pembayaran. Coba sekarang dilihat, ada banyak teman saya yang kemarin curhat sama saya, bisnisnya bagus, salesnya bagus, terus operasionalnya, produksinya juga bagus, tapi kelemahannya satu, dia memiliki piutang hampir 500 juta. Artinya kliennya itu membayarnya tempo dengan DP, tapi tidak tertagihnya itu lumayan banyak dan agak sulit untuk menagih, apalagi pada masa krisis seperti sekarang. Jadi ketika Anda memiliki proses pembayaran yang bertahap, sekarang coba diubah proses bisnis Anda ke menjual produk-produk yang secara size lebih kecil, secara harga lebih kompetitif, lebih murah, tetapi pembayarannya bisa 100% di awal. Karena agak sulit untuk pembayaran tempo dalam jangka waktu seperti ini. Jadi fokus ke produk-produk kecil, retail, tapi bisa menghasilkan banyak. Dan itu beberapa cara untuk menganalisis mendalam strategi bisnis Anda. Coba dicek. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tingkatkan pelayanan dan engagement kepada pelanggan. Ini adalah saatnya, karena Anda lebih banyak di rumah. Kalau misalnya yang kerjanya dari rumah, Anda mulai menjapri pelanggan-pelanggan setia Anda. Anda mulai membangun koneksi, intensitas silaturahminya ditingkatkan, walaupun cuma melalui WhatsApp, ataupun melalui telepon, ataupun bahkan sekarang ada teknologi seperti Zoom, Google Hangout, dan yang lain sebagainya. Tanyakan kabar mereka, bagaimana keluarganya, bagaimana kondisi lingkungan dan sekitarnya,
Tidak harus serta-merta membicarakan produk Anda, bisnis Anda, tetapi poin utama saya di sini adalah membangun silaturahmi, membangun koneksi. Ingat, kita hanya physical distancing, tetapi secara koneksi kita harus tetap terjalin. Yang kedua, berikan nilai tambah dari produk Anda. Saya sendiri sudah mempraktekkan ini kepada bisnis saya. Secara harga tidak saya turunkan, tapi saya berikan nilai tambah. Seperti kalau misalnya pelanggan saya berikan bonus hand sanitizer misalnya, atau saya berikan bonus masker, atau saya berikan bonus layanan jasa yang lainnya. Karena kita sesungguhnya harus berterima kasih kepada pelanggan yang sudah mempercayai kita dan masih mempercayai kita walaupun dalam kondisi krisis seperti ini. Jadi ini adalah saatnya Anda untuk mengambil hati pelanggan Anda dan membuat mereka jatuh cinta kepada produk Anda. Itu yang saya lakukan di yang ketiga. Jadi yang pertama tadi fokus pada online delivery, yang kedua analisis mendalam strategi bisnis, yang ketiga tingkatkan pelayanan dan engagement. Yang keempat, siapkan diferensiasi produk. Saya ambil contoh misalnya, sebelum contoh, caranya adalah begini. Anda harus mulai mendata semua aset dan utilitasnya. Apa yang ada di aset Anda sekarang? Pasti produk-produk yang selama ini fast moving akan mulai menjadi slow moving. Nah, ini coba dianalisis. Yang fast moving utilitasnya apa, yang slow moving terutama selama ini digunakan untuk apa, dan pengaruhnya apa karena krisis ini. Saya ambil contoh misalnya, ada teman saya yang berbisnis antar jemput siswa atau antar jemput murid sekolah. Karena sekarang soal libur dan kita nggak tahu liburnya sampai kapan. Jadi kemarin saya berikan saran, kenapa tidak aset yang ada, mobil yang ada digunakan untuk delivery barang. Karena pasti sekarang banyak orang membutuhkan itu untuk mendelivery barang-barang yang dipesan melalui online, yang dipesan melalui digital. Yang kedua, ubah 180 derajat produk dan sebarkan kebahagiaan. Ini saya ambil contoh. Saya sangat memperhatikan geliat teman-teman usaha saat ini dan bagaimana cara mereka survive. Dan ini adalah satu contoh kasus yang saya alami di Purwokerto. Kita Trans, salah satu usaha yang dimiliki oleh sahabat saya juga di Purwokerto yang selama ini melayani trayek travel di Purwokerto, Cilacap, Purwokerto, Jogja, Semarang, dan kota-kota lain yang ada di sekitarnya. Karena Corona pasti sangat berpengaruh dampaknya dong. Apa yang dia jual sekarang? Dia sekarang justru mengimpor dalam tanda kutip jahe gajah dan jahe merah dari Bengkulu. Bukan dalam jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang bertruk-truk. Dan sekarang Instagramnya bahkan sampai ke status WA kawan karyawannya semuanya sama. Aktivitas mereka menjual atau mempromosikan jahe sekaligus mengkomunikasikan hidup sehat. Mereka tidak menjual ketakutan, tapi justru mereka mengkomunikasikannya dengan cara yang sangat fun dan sangat happy. Makanya satu-satunya iklan UMKM yang selalu saya lihat adalah iklannya Kita Trans sekarang, promosinya Kita Trans. Mereka kreatif, pakai TikTok dan yang lain sebagainya. Dan saya sangat salut kepada Mas Wisnu ya, kalau melihat video ini, Anda membuat saya bahagia di tengah krisis seperti ini. Anda menyebarkan optimisme dan itu yang harus ditularkan. Jadi Anda, teman-teman juga bisa meniru itu, yaitu mengubah produk teman-teman semuanya dan fokus ke solusi, promosi dengan cara tidak menebar ketakutan, tapi justru menebarkan kebahagiaan. Ini yang sedang banyak dicari dan dibutuhkan orang pada masa seperti ini. Yang kelima, ubah sudut pandang pemasaran. Kalau biasanya Anda memasarkan sesuatu dengan yang normatif, Anda bisa mengubah sudut pandang pemasaran. Contoh di Aksara Homestay. Hotel budget saya di Purwokerto sangat terimbas dari isu corona ini. Yang biasanya 80% okupansi, sekarang dapat 40-50% okupansi, itu sudah syukur sekali. Dan trennya masih terus menurun. Kita nggak tahu weekend ini, tapi saya sudah akan menguji cobakan satu teknik pemasaran dengan sudut pandang yang berbeda. Kami tidak mengincar lagi market-market tamu dari luar kota ataupun pelancong ataupun wisatawan, tetapi sekarang kami fokus mengambil sudut pandang bahwa kalau ada perantauan dari Jakarta, Bandung, Surabaya atau yang sedang, atau kota besar lainnya yang sedang pulang ke Banyumas,
saya mengedukasi mereka, saya promosi mereka bahwa ayo karantina dulu di Aksara Homestay. Kenapa Aksara Homestay? Karena dekat dengan rumah sakit rujukan Margono Soekarjo, dan kita semua sudah memenuhi SOP Dinas Kesehatan, mulai dari pemantauan suhu badan tamu, hand sanitizer sudah tersedia lengkap, masker kami sediakan untuk tamu, bahkan disinfektan kami semprotkan setiap hari. Itu SOP-SOP ketat dan protokol yang ketat kami siapkan di Aksara Homestay. Jadi kami mengubah sudut pandang itu. Kita nggak bisa mencegah orang pulang ke sini. Kalau mereka sudah terlanjur pulang, bagaimana? Kalau sudah sampai sini, maka ayo sadar diri, karantina sendiri di Aksara Homestay. Saya memberikan harga yang sangat relevan, yang sangat murah, jauh daripada hari-hari biasa. Atau yang lain, misalnya ada teman saya yang bisnisnya sewa motor dan juga dia jual beli motor. Di masa-masa seperti sekarang, jual beli motor tentu mengalami penurunan. Sewa motor juga sama. Kenapa tidak dibuat campaign bahwa perusahaan Anda membantu aparat-aparat terkait, misalnya Babinsa ataupun polisi ataupun Diskominfo, untuk dipinjamkan secara gratis kepada aparat itu untuk menyebarkan sosialisasi ke desa-desa. Karena kan banyak yang nggak bisa pakai mobil. Nah, motor Anda bisa di sana, dan itu bisa menjadi campaign positif untuk usaha Anda. Dan misalnya contoh lagi, banyak yang sekarang mulai jualan herbal, mulai dari madu, mulai dari propolis dan yang lain sebagainya, atau jeruk gitu ya, sari lemon. Mulai mencari sudut pandang, oh ini adalah bahan terbaik, herbal terbaik untuk mencegah, meningkatkan imunitas Anda melawan corona. Itu bagus. Saran saya tambahkan data validnya, penelitian yang valid di sana, dan juga jangan sekali-kali menggunakan informasi yang belum kredibel atau bisa disebut hoax. Jadi tetap utamakan itu, informasi yang membangun, tapi jangan terpancing untuk memakai hoax. Yang keenam, lengkapi infrastruktur digital. Kalau yang sebelumnya konvensional hanya mengandalkan orang datang beli atau kita antar ke mereka beli tanpa mengandalkan infrastruktur digital yang lain, maka sekarang ini saatnya Anda melengkapi itu. Coba dibikin checklist, website, landing page gimana, Facebook fanpage gimana, Instagram gimana, mungkin email marketing gimana, dan yang lainnya Anda checklist satu-satu. Yang belum Anda bikin sekarang. Dan Anda maksimalkan selama ini. Karena nanti ketika krisis ini selesai, itu juga masih akan bermanfaat dan berguna bagi Anda. Yang ketujuh, terakhir, buka diri untuk kolaborasi, fokus untuk saling membantu, dan hapus sekat-sekat kompetisi. Ini adalah saat yang tepat untuk kita saling bantu satu sama lain. Anda melihat teman Anda jualan di grup, atau mereka blast ke Anda, jangan malah dinyinyirin, jangan malah dicuekin. Anda justru harus support mereka. Kalau Anda tahu ini produknya bagus, Anda bisa tawarkan untuk menjadi resellernya. Jadi ini saat yang tepat bagi kita untuk saling tolong menolong. Kalau misalnya Anda, kalau di saya misalnya, salah satu usaha saya adalah Matra Digital Agency atau Matra Kreatif. Saya melihat teman-teman saya digital agency dari Jakarta, dari Bali, itu dia jual dengan harga yang tinggi, dan itu sangat wajar karena harga produksi mereka juga tinggi. Saya nggak mau kompetisi dengan mereka walaupun kita sama-sama di bisnis digital agency. Justru saya menawarkan kolaborasi. Kalau teman-teman digital agency lainnya, contoh misalnya band Laris, membutuhkan dapur atau membutuhkan produksi yang murah, kami siap menjadi subkonnya. Jadi silahkan jual itu atas nama band Laris, kami yang produksi di sini. Tentunya itu bisa menghemat banyak cost dari digital agency di kota-kota besar itu. Itu adalah contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya tentang 7 cara adaptasi pada saat krisis. Kalau Anda mau menambahkan cara-cara adaptasi lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau ini bermanfaat bagi teman-teman usaha atau UMKM atau bisnis, silahkan disebarkan seluas-luasnya. Insya Allah saya juga akan mencoba rutin sambil work from home biar lebih produktif untuk memproduksi konten-konten semacam ini. Terima kasih, saya Bri Lagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, ekonomi harus jalan, kita menolak kalah, kita menolak menyerah, harus selalu bernafas, dan harus selalu bergerak.